Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah dan mudah-mudahan kita selalu bisa untuk terus bersyukur ini. Karena kalau kita lihat hidup di akhir zaman ini, banyak orang yang tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dan tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, karena kajian kita rutin, maka tidak buru-buru. Untuk pertemuan yang lalu, karena Masjid Al-Quba sudah memulai dengan teknologi, jadi silahkan yang lalu bisa ditonton di Masjid Al-Quba. Apa channelnya Ustaz namanya? Masjid Al-Quba ya. Karena biar tidak diulang, yang lalu kita ini karena awal-awal masih kerangka teori namanya. Yang lalu kita sudah bicara tentang ikhlas, kemudian ittiba Rasul itu merupakan bagian dari syarat diterimanya amal. Itu sudah kita kupas sehingga tidak perlu diulang lagi. Kita masuk hari ini pada kerangka teori yang kedua. Tentu kita harus memahami ya dari kata dulu tentang sholat dan khusyuk. Karena ketika kita tidak memahami, maka bisa jadi sholat ini hanya diartikan dengan kegiatan rutin saja. Secara bahasa, kalau sholat itu secara bahasa cukup banyak artinya dalam Al-Quran. Memang artinya sholat itu hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, itu artinya sholat di situ. Kemudian juga yang terkenal ada kata sholat yang dimaksud adalah sholat Jumat. Itu kan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati, yang dimaksud sholat Jumat. Tapi tetap itu maknanya sholat. Tapi di dalam surat At-Taubah itu juga sholat diartikan sholat jenazah. Sholat jenazah, karena di surat At-Taubah itu ya wala tusalli ala ahadin, ya jangan engkau sholat, itu maksudnya itu sholat jenazah kepada orang yang mati dalam keadaan kafir. Nah, yang diambil oleh para ahli fikih, sholat yang artinya doa. Itu arti apa? Makna kata yang sering disebut sholat adalah doa. Ini seperti ya ayat tentang mengambil apa? Zakat. Itu inna sholataka sakanul lahum, gitu, bahwa sholat itu menjadi penenang. Itu bukan
orang yang zakat terus kita sholat padanya, itu maksudnya mendoakan orang yang orang menerima zakat itu ya dia harus mendoakan orang yang berzakat agar memberikan ketenangan. Kemudian juga kalau dari kata kerjanya, sholat itu juga yang terkenal setiap Jumat sering disebut adalah artinya sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu bukan diartikan sholat. Jemaah sekalian rahimakumullah, secara makna dalam fikih sholat itu ya sudah terkenal ya, suatu pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram ya, diakhiri dengan salam yang di dalamnya terdapat rukun-rukun baik berupa ucapan maupun perbuatan. Itu dari makna sholat secara istilah. Nah, nilai sholat itu akan sangat tergantung dengan pemahaman kita terhadap kedudukan sholat. Sholat ini secara hukum yang sholat fardu gitu ya, secara hukum itu kan fardu ain, dan fardu ain sholat fardu ini merupakan pekerjaan yang tidak mungkin kita akan bisa bebas darinya. Kita semua sudah paham bahwa kalau sanggup kerjakan dengan berdiri, kalau tidak sanggup kerjakan dengan duduk, kalau tidak sanggup duduk kerjakan dengan berbaring, kalau enggak sanggup mengerjakan secara fisik dengan berbaring maka kerjakan secara isyarat kan gitu ya, entah isyarat apa saja, apakah isyarat kedipan mata dan sebagainya. Kalau sudah enggak sanggup dengan isyarat kedipan mata, nah disolatkan gitu. Solat juga. Artinya itu sudah mafhum. Yang lebih berat, ini kan bicara berat. Solat ini bukan hanya kita laksanakan fardu ain, tapi juga Allah memerintahkan kita untuk menyuruh sholat, memerintahkan agar sholat anak kita yang masih 7 tahun, dan boleh memukul, tentu tidak yang berbahaya ya, memukul mendisiplinkan ketika anak itu berumur 10 tahun. Jadi semua itu harus dikerjakan, karena nanti kalau bicara yang dijadikan ya bangunan Islam berdiri ya, bunyal Islamu ala khamsin, itu yang disebut bukan sholatnya tapi mendirikan sholat. Jadi nanti sholat khusyuk itu bukan sekedar ke masjid yang kita laksanakan saja, berarti seluruh proyek ya, kan namanya bangunan itu kan mendirikan itu, seluruh proyek sholat itu dilaksanakan atau tidak gitu. Kita udah belajar sholat kemana, udah bagus sholatnya, pertanyaannya anaknya di rumah yang kecil nggak pernah disuruh, ya nggak mungkin akan dapat khusyuk secara besar. Karena apa? Ada ya tugas yang dilalaikan. Ustadz kan cuma nyuruh saja, ya sama. Kedudukan cleaning service di dalam perusahaan kan kalau secara perusahaannya seperti tidak ada hubungan langsung dengan pekerjaannya. Tapi kalau nggak ada cleaning service, bisa tuh kerja
Semuanya kotor itu, waduh kacau kan gitu ya. Jadi artinya kita tidak bisa gitu ya mengabaikan seluruh ya proses pengumpulan kekuatan khusyuk. Karena sesuatu yang berhubungan dengan sholat berarti akan mendukung kehusuan. Itu kan selama ini kita dipisah, soalnya bicara khusyuk mau bicara tentang pelaksanaan saja. Padahal ya kalau sudah bicara khusyuk, khusyuk itu kan nanti standar ya. Kalau perusahaan ISO-nya itu khusyuk itu. Kan makin ISO-nya makin tinggi, ya makin fungsi dari kualitas dari hasil yang kita kerjakan makin mengcover seluruh janji Allah. Kan Allah menjanjikan ya, kalau sholat kita ini beres, maka amal solih kita bisa dihitung. Tapi kalau sholat kita tidak beres, kita beramal solih yang lain-lain itu nggak akan dihitung. Jadi kerangka teori ini membawa bapak-bapak untuk memperluas. Khusyuk itu tidak sekedar saat pelaksanaan saja. Karena nanti kalau sudah kita bicarakan di teknis yang langsung dengan sholatnya, kan dia memang perintahnya juga ya untuk menghasilkan ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang dipakai adalah wa aqimis sholah, dirikan sholat itu. Jadi bukan pelaksanaan sholat, tapi ketika kita mau mendirikan seluruh bangunan sholat itu. Kemudian bebannya ditambah oleh Allah dengan kalimat, anak saya sudah enggak 7 tahun lagi, gimana? Ayatnya kan ada lagi, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Ternyata tetap saja walaupun anaknya sudah gede, sudah nikah, tetap saja kalau dilihat sholatnya nggak beres, tetap harus perintahkan lagi. Berarti kan perintahnya menjadi meluas, tidak hanya berlaku dari umur 7 tahun saja. Setelah 10 tahun, udah lewat Ustadz, berarti saya aman dong, nggak usah melaksanakan hadis, kena ayatnya. Walaupun ya lewat 10 tahun tetap engkau suruh. Kira-kira lebih mudah atau lebih susah nyuruh yang sudah lewat dari 10 tahun? Lebih susah lagi ternyata. Jadi nggak bisa. Bersyukurlah yang terus berjuang menyuruh sholatnya itu masih anak-anak. Dia lebih mudah gitu ya. Karena kalau sudah besar, belum lagi yang dia dari kecil tidak sholat, kemudian sekarang menjadi jamaah di masjid, itu badannya saja disuruh untuk sholat masih kaku gitu. Tapi apakah kalau dia sekarang sudah mulai sholat, dulu anaknya ngikuti dia tidak sholat, dia tidak ada kewajiban untuk nyuruh anaknya juga? Tetap. Makanya sholat itu menjadi sesuatu yang terintegrasi, yang kalau kita lihat ya, ini kalau kita buka-buka tafsirnya semuanya itu memang untuk urusan sholat itu tidak ada yang Allah katakan ya enak. Karena kata wastobir itu ya lebih dari wasbir. Kalau wasbir saja itu artinya bersabar, itu namanya bersabar itu sudah beban. Sedangkan ayatnya menggunakan wastobir. Ulama memahamkan kalau namanya wastobir itu kesabaran yang berlipat ganda. Makanya sekarang kalau bangunin anak susah apa mudah?
susah kan gitu ya. Makanya Allah sudah tahu, wastobir alaiha, sediakan kesabaran sebanyak-banyaknya. Pengennya kan dibangunin cepet gitu ya. Kalau sudah 2 kali susah, pengennya disabet gitu ya. Ya, itu kan kita mengalami, oh ternyata proses panjang ketika menghadapi anak-anak kita, bahkan suatu saat ya anak kita yang sudah berkeluarga ternyata termasuk menantu, itu ternyata apa? Kok masih disuruh sholatnya? Ya ayatnya memang benar gitu ya, berat juga menyuruh sholat tadi. Tetapi nih, kalau orang mau menyuruh sholat, apa yang didapat? Coba manfaat, kenapa Allah memerintahkan kita menyuruh anak kita yang kecil, kemudian umur 10 tahun didisiplinkan, juga menyuruh keluarganya, menyuruh menantunya. Apa manfaat bagi orang yang menyuruh? Manfaatnya apa? Kan manfaat itu sesuatu yang dirasakan. Saya tidak bisa pahala. Kalau pahala mah manfaatnya apa? Iya, manfaatnya mendorong kita untuk apa? Menjadi contoh, menjadi itu. Coba kalau nggak nyuruh, cuek-cuek aja orang dia nggak pernah nyuruh. Jadi nyuruh itu kalimat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kan apa? Kabura maqtatan indallah antakulu mala taf'alun. Amat sangat besar kemurkaan Allah kepada orang-orang yang pandai nyuruh pakai omongan tapi tidak melaksanakan. Jadi ketika kita, Ustadz saya kok berat ini, berat sholat malam, berat ini, suruh anaknya sholat malam. Ntar kan dengan nyuruh kan jadi apa? Jangan nyuruh doang nih kan gitu. Jadi ya, di situ jangan malah takut, Ustadz saya belum bisa apa memberi contoh, nggak usah nyuruh. Insya Allah tuh dua-duanya nggak jalan tuh. Yang satu nggak akan pernah bangun malam, karena yang apa anak buahnya juga tidak. Kalau ditanya kenapa, saya aja belum bisa apa, dia salah mengerti. Apakah Allah memberi syarat kepada orang tua agar dia menyuruh sholat kalau sudah sholatnya rajin? Ada enggak keterangan hadis dari para ulama bahwa hadis ini diperuntukkan bagi orang tua yang sudah apa? Bagus sholatnya baru boleh nyuruh anaknya? Enggak ada. Sebenarnya oleh Allah dijadikan pendidikan agar orang tua setelah dia nyuruh-nyuruh itu biar apa? Biar menjadi contoh. Biar dia mulai, wah saya jangan nyuruh doang nih kan itu ya. Jadi ini merupakan tarbiyah, pendidikan dari Allah. Jadi jangan apa? Jangan nyuruh-nyuruh tapi enggak gitu kan. Yang kaitan dengan tanggung jawab tuh kan kalau keluar, memang kalau nyuruh tetangga sholat kewajiban kita. Belum langsung, belum. Ayatnya bicara anak kita dan keluarga kita. Menantu keluarga bukan? Keluarga. Jadi jangan sungkan juga. Aduh, gimana ya Ustadz sungkan? Enggak, laksanakan saja gitu ya. Ketika kita tahu saat ini kan apa? Ketika ada yang protes ini bilang saya cuman melaksanakan perintah Allah aja. Ya, melaksanakan. Karena kalau tidak dilaksanakan ya akan ditanya. Jadi dari semua ya, dukungan khusyuk dari semua yang berhubungan dengan sholat itu harus kita kerjakan. Harus kita kerjakan. Jadi tidak bisa nanti apa kita menyatakan sholatnya bagus tapi apa nggak peduli dengan sholat keluarganya. Ini yang harus
pahamkan. Makanya Rasulullah SAW sendiri kan setiap ya, Ramadan itu kan di samping Rasulullah ya, melaksanakan dengan serius, Rasulullah juga membangunkan keluarganya gitu. Itu dia apa? Efek yang ingin diambil oleh Rasulullah tentunya apa? Makin kuat lagi semangat untuk melaksanakan itu semua. Dan secara jujur, kekuatan akal kita, kekuatan kolbu kita belum seperti kekuatan Rasulullah dan para sahabat. Seringnya ketika kita mau membangunkan anak itu, seringnya nih, maka dianggap pekerjaan yang mengganggu waktu harusnya kita berlama-lama munajat kepada Allah. Suka muncul perasaan itu enggak? Oh, harusnya saya ini, tapi ini harus udah dibangunin susah lagi kan gitu kan? Ini kan menunjukkan apa? Ini menunjukkan apa? Saya kasih ibarat dulu. Sesuatu gitu ya, sesuatu yang masih susah kita matching itu sebenarnya yang bermasalah sesuatunya atau kemampuan kita? Kemampuan kita berarti. Kok nggak matching ya antara kita lagi asik bermunajat dengan membangunkan keluarga kita. Membangunkan lama-lama kesel kan. Itu kan jadi kesel ya kan gitu ya. Itu kan menunjukkan apa? Ya kan kalau pemain bola yang sudah canggih itu dalam posisi apa saja dia bisa nggak apa? Keluar dari kemelut itu. Bisa kalau dia sudah kemampuannya sudah jago gitu ya. Dia bisa ngegulin dari situ gitu ya. Tapi kalau yang nggak pernah main, orang hadap-hadapan sama kiper aja, jangan-jangan kipernya kemana aja nendang nggak masuk juga kan gitu ya. Ya hari ini ibaratnya sholat kita tuh kedudukannya masih gitu. Gawang nggak ada yang jaga aja bisa apa? Nggak gol. Apa maksudnya? Orang nggak ada masalah apa-apa aja sudah khusyuk belum? Belum. Itu kan sama dengan apa? Gawang nggak ada yang jaga, masa nendang nggak gol? Itu berarti kan kita masih pemain tingkatan berapa tuh? Jadi sudah, mohon maaf bukan nyinggung, misalnya hidupnya sudah sendiri, nggak ada tanggung jawab apa-apa, tapi sholatnya kacau juga. Itu kan persis seperti apa? Ya tadi udah di depan gawang, kipernya juga udah jatuh gitu, terus pas ditendang ngapung. Ya, itu yang harus dipikirkan. Jadi bukan sholatnya, bukan bicara susahnya, berarti kitanya yang belum terasah kemampuannya. Dan untuk mengasah kemampuannya itu kan perlu latihan. Dan Allah kasih latihannya sebenarnya setiap hari. Harusnya udah hebat kita latihan minimal 5 kali sehari. Ada enggak yang latihan sehari ya dipaksa latihan banyak gitu. Ya, kadang-kadang kalau pas mau tanding saja, tapi kita sebenarnya sudah dilatih. Nah, ini sehingga mendudukkan sholat itu menjadi perkara yang dia tidak bisa dipisahkan dengan apapun kondisi dan aktivitas kita. Jadi satu-satunya yang tidak boleh dipisahkan antara ya kita dengan kewajiban agama adalah sholat. Mau kita sedang liburankah, mau kita sedang sibukkah, mau kita sedang santai, maka tetap kita harus ya bisa bersahabat dengan sholat.
Jadi PR pertama, kita kan harus mulai berteman dengan sholat ini. Mulai berteman dengan menyuruh keluarga kita untuk sholat. Mulai berteman. Jadi berteman itu kan menjadi akrab dengan itu. Sehingga ketika kita mulai akrab, maka kekuatan kita mulai tumbuh. Tumbuh. Kenapa? Karena kemampuan kita untuk sholat tepat waktu dan sebagainya itu kan perlu latihan. Perlu latihan. Jadi kita belum bicara faktor luar ya. Godaan setan itu ya, faktor yang kita kuatkan adalah faktor dalam diri kita. Kenapa? Nanti kalau kita kaitkan semua makna ya, yang memberikan efek, memberikan manfaat secara serius dalam kehidupan itu adalah makna sholat yang sudah tergabung dengan makna khusyuk. Jadi sholat di situ di dalam Al-Quran, kalau sudah Allah mengatakan yuqimunas sholah, itu maksudnya sudah terintegrasi antara makna sholat dalam fikih dan makna khusyuk. Itu harus kayak gitu. Selama ini kan kita selalu sholat, khusyuk, urusan nanti. Itu masalahnya. Ketika urusan nanti kita sudah biasa melepaskan kekhusyukan dari sholat. Jadi terjadi sekularisasi itu bukan hanya memisahkan tadi. Ternyata sholat saja yang harusnya antara melaksanakan sholat dan kekhusyukan itu satu kesatuan, hari ini di zaman kita sudah terjadi sekularisasi di dalam internal sholat. Cuma sekularisasi dalam internal coba. Kok sholat? Ya ini karena lagi sibuk sholatnya begini, karena kalau lagi tenang. Jadi kita pisah-pisah. Sholat itu seolah-olah sesuatu yang berbeda-beda. Nah, hari ini kita harus integrasi. Kita juga harus memaknai khusyuk dengan seluruh aspeknya. Kalau ditanya, kemarin kan namanya ikhlas itu nomor satu ilmunya harus banyak. Sekarang kalau saya tanya, kan mau khusyuk, akhirnya kita harus nanya, arti khusyuk apa? Kadang-kadang kita kan kalau kita nggak bisa mengartikan khusyuknya, terus kita nggak pernah punya harapan berarti. Kita berikan ya, khusyuk secara bahasa kan ada tunduk secara suara ada ya. Tunduk secara pandangan ada. Terhina. Jadi makna-makna buruk ini sebenarnya kalau dalam ayatnya adalah ketika orang-orang yang di dunia ini mengabaikan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam khusyuk boleh kita tunduk ya, suara, tunduk pandangan, tunduk terhina di hadapan Allah, kan itu wajar. Jadi kalau udah sholat jangan bawa jabatan, jangan bawa status, jangan bawa apa-apa. Kan kita memang menghadap Allah. Lalu khusyuk yang dimaknai hatinya lembut, mudah sadar, dan juga mudah patuh. Jadi saat kita mau khusyuk itu kan berarti di samping hati kita merasa kita ingin menghibah, merendahkan diri di hadapan Allah, tapi ingin melembutkan hati kita sehingga kita mudah untuk sadar, mudah untuk patuh terhadap Allah, terhadap seluruhnya. Karena nanti kan efek sholat itu menjadi modal dalam melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan semua larangannya. Karena kalau orang melaksanakan semua perintah Allah dan larangannya,
itu namanya dia sudah mendapatkan hasil tanha anil fahsya wal munkar. Jadi kalau dibalik lagi arti tanha anil fahsya wal munkar adalah kemampuan kita melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena fahsya munkar itu hasilnya dosa. Gitu ya. Dosa terbagi dua, tidak melaksanakan perintah malah melaksanakan larangan gitu ya. Itu dosa jadinya. Harusnya apa? Melaksanakan perintah menjauhi larangan. Jadi sholat yang nanti sudah sampai khusyuk akan membuat ya, pelaksanaan tugas-tugas lain dari Allah menjadi lebih ringan. Itu yang harus kita kejar gitu ya. Oh, jadi ininya lebih mudah, semuanya lebih mudah. Nah, kemudian secara bahasa ya tadi ya, tunduk, rendah, takut gitu ya. Kepada Allah tentunya. Kalau dalam lisanul Arab itu kalau kaitan dengan khusyuk secara umum itu malah agak berhubungan dengan sholat. Karena diartikan khusyuk itu adalah mengarahkan pandangan ya, ke tanah. Kalau dalam sholat kan mengarahkan pandangan ke tempat sujud dan menundukkannya serta merendahkan suaranya ya, itu arti khusyuk menurut Ibnul Mandur dalam Lisanul Arab ya. Kemudian ya ini kemarin sudah kita singgung ya, juga Ibnu Faris mengatakan bahwa khusyuk itu artinya ketenangan. Ya, kemarin kan sudah kita sebut khusyuk itu harus ada ketenangan, ada ketundukan, ya, ada ya tadi ya merendahkan diri. Ya. Kemudian menurut ya Muhammad Shalih Al-Munajjid berarti diam, tenang, rendah diri, membawa rasa takut kepada Allah dan juga membawa muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, dari semua makna itu, khusyuk bisa kita ambil suatu keadaan hati seseorang berupa ketenangan, ketundukan, rasa takut, kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan memunculkan sikap yang tenang pada fisik. Fisiknya akan terlihat juga ya ketundukan, kerendahan hati, menundukkan pandangan dan merendahkan ya suara kepada Allah yang bahasa Indonesianya adalah boleh merintih, boleh apa. Pokoknya benar-benar berharap, suara yang sangat berharap kepada Allah. Itu secara teori ya. Nah, di dalam Al-Qur'an minimal ya, kalau ayat awal surat Al-Baqarah kan karena ciri orang yang bertakwa pasti mendirikan. Jadi kalau orang bertakwa itu sudah bisa mendirikan sholat. Makanya kan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat. Tapi ketika Allah memerintahkan ya, pekerjaan sholat itu digabung dengan perintah Allah bersabar, maka di sini ada sesuatu yang harus kita pahami. Kenapa Allah ya, di dalam Al-Quran itu wasta'inu pasti apa? Bis-sobri was-sholah. Ini penting. Ada enggak wasta'inu bis-sukri was-sholah?
Nggak ada. Berarti ketika Allah menyinggung as-sabru, kesabaran, itu berarti perkaranya enak atau tidak enak. Di situ harus difahami dulu. Jadi proses sholat itu pasti kita menghadapi sesuatu yang tidak enak. Gitu. Makanya gabungannya itu dengan sabar. Untuk surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46 yang ditekankan adalah kehusuan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Tapi ayat 153 yang ditekankan kesabaran, karena sana ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah wa innallaha ma'as-sabirin. Berarti ini harus bekerja sama. Jangan sampai kita jadi salah gitu ya. Untuk mencapai proses kehusuan, proses awal adalah menggabungkan kesabaran dengan pelaksanaan sholat untuk mendapatkan khusyuk. Artinya apa? Kalau tidak sabar jangan harap khusyuk. Itu mulai kita pakai. Jadi kalau mau khusyuk harus sabar. Makanya sehebat-hebatnya Rasulullah, kalau diajak sholat ngebut, kira-kira Rasulullah akan khusyuk nggak? Enggak. Karena nggak mungkin. Kan Rasul gitu bisa sholat khusyuk. Ya kan di kita memang banyak aneh-aneh gitu kan. Kenapa dia nggak sholat? Kan dia wali. Jadi wali apa nggak sholat mah? Wali murid mungkin kan gitu ya. Kalau waliullah ya pasti sholat gitu ya. Ini kan kita tuh maknanya itu benar-benar terjadi ya pendangkalan makna yang sudah habis-habisan. Kami bersyukur di masjid kami kemarin itu ada Ustadz Muhammad Faizar. Ini kan terobosan baru yang hebat dalam ruqyah. Karena Trans 7 sekarang ruqyah itu ya menggunakan seorang ustadz yang lulusan ya Al-Azhar. Dan gurunya adalah guru-guru yang karena saya kemarin mendengarkan, saya pas tidak keluar mendengarkan karena tugas saya kan pengawas di masjid. Jadi yang harus saya tangkap adalah semua konstruksi ilmunya oke. Makanya di akhir saya mengatakan kepada beliau, berpesan kepada beliau, permasalahan ruqyah ini setelah beliau jelaskan dari pondasinya dan sebagainya, maka saya mengatakan kalau Abu Lais As-Samarkandi, ya, Abu Lais ini secara keilmuan fikih sebenarnya kalibernya ya pengetahuan fikihnya hampir menyamai imam empat madhab tersebut. Cuman dalam sejarah beliau tidak punya penerus. Namun ya beliau sudah menyampaikan kepada para pencari ilmu hadis. Itu beliau sampaikan pesan dan hari ini kita baru paham bahwa pesan itu ya ternyata kalau tidak mengikuti pesan itu terjadi seperti hari ini. Pesannya beliau adalah ta'allamul hilma qoblal ilmi. Wahai para pencari hadis, ya, para pembelajar hadis, belajarlah lemah lembut sebelum kalian belajar ilmu hadis. Bayangkan, kita tahu sekarang ketika orang belajar ilmu hadis tidak punya lemah lembut, perang. Jadi tabrak-tabrakan hari ini gara-gara apa? Hadis. Jadi orang-orang yang kan berarti ini
Abu Lais As-Samarkandi sangat paham, beliau kan disebutnya ahli fikih dan ahli tafsir. Sangat paham bahwa ketika menelusuri hadis itu, kalau tidak belajar kelemah lembutan, akan apa? Biasa keras. Makanya saya akhirnya berpesan karena beliau punya keahlian, sanadnya juga nyambung kepada guru-gurunya yang seluruh kaidah ruqyah itu benar-benar yang apa? Yang tidak menyimpang, maka saya katakan kepada beliau mulai digaungkan semboyan ta'allamut tauhida qabla ruqyati. Belajar dulu tauhid yang apa? Yang benar sebelum ruqyah. Karena kan beliau yang saya sedang pesan bukunya karena beliau sudah menyampaikan bedanya ciri sihir, ciri apa? Sikis, ciri godaan jin seperti apa, dan beliau kan syar'i. Jadi artinya enak kalau bicara dengan yang dia ya kita sebut ahli, itu nyambung gitu. Nyambung. Karena kalau mendengarkan ya yang disampaikan beliau itu ruqyah dengan apa? Dengan kesirikan itu, kalau ilmu syar'inya enggak kuat, kalau ilmu tauhidnya enggak kuat, masuk Pak, masuk pertama dari apa? Diuji saja dia berhasil ya, entah menyembuhkan, kan beliau tuh ujiannya berat. Yang paling berat beliau pernah kandungan tuh hilang ya, kandungan di perut di USG, karena beliau kan juga ada tim apa namanya, tim medisnya kan gitu, yang asli medisnya dicek USG memang nggak ada. Tadinya ada, bisa nggak ada, cuma dia mengalami yang kayak gitu. Ya, akhirnya beliau ruqyah biasa katanya, tapi seperti dibawa kemana, pokoknya menjelajah seperti apa, sampai akhirnya apa? Dia ambil itu, kemudian apa? Dia bawa. Itu proses sampai tadinya kempes menjadi apa? Isi lagi kan. Karena beliau masih punya apa? Guru-gurunya yang ahli di Mesir, dia langsung apa? Telepon, karena takut juga. Dia takut apa? Kok jadi kayak apa? Wah, kayak perjalanan apa, buka ini semua pokoknya sampai wah, berjalan gitu ya. Akhirnya bilang, makanya dokter siapa guru beliau cuman bertanya, kamu dalam keadaan sadar, sangat sadar, terus apakah kamu menginginkan suatu yang seperti itu? Tidak, masih aman gitu. Jadi dia konsultasi juga, artinya kan berarti apa, beliau yang punya guru yang sudah secara syar'i bedah, dokter siapa guru beliau gitu ya, yang di Mesir sana, itu saja ya beliau sudah murid langsung mengalami begitu, harus konsultasi kepada yang lebih ahli. Gimana kalau ada di kita ini rata-rata kalau ditanya peruqyah ini ada nggak guru syariatnya yang apa? Kalau enggak gampang banget langsung belok jadi apa? Jadi temennya. Beliau juga bagus, sudah bagus, makanya beliau terima kasih Ustaz, kami akan pegang itu bahwa mulai ditekankan bahwa ta'allamut tauhida qabla ruqyah. Jangan ruqyah lah, kalau jangan meruqyah atau minta diruqyah kalau tauhidnya nah benar, karena nanti kata beliau mendirikan ruqyah itu bukan ya mengajak kepada peruqyah, harus mengajak untuk makin masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Jadi yang selama ini dilakukan tinggalkan, masuk ke dalam Islam biar apa? Tidak tadi ya, tidak tersesat. Kembali kepada poin bahwa modal dari sholat itu Allah sudah ajarkan kepada kita kesabaran. Berarti kan harus paham sabar itu apa. Jadi kalau kita menggunakan sabar
Ini kan sabar ini sesuatu kesiapan mental kita untuk menghadapi sesuatu yang tidak enak. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita siap menghadapi yang tidak enak? Iya, itu kan sabar, itu kan kesiapan diri kita untuk menghadapi yang tidak enak. Gimana caranya agar kita memiliki kesiapan menghadapi sesuatu yang tidak enak? Maka balik lagi, kalau kita kembali kepada Imam An-Nawawi, kenapa Imam An-Nawawi bab Riyadhus Shalihin itu bab ikhlas, baru kemudian tobat, baru kemudian sabar. Ternyata untuk bisa sabar harus punya keikhlasan. Ya. Balik lagi kan muter-muter Ustaz, bukan muter-muter, memang begitu Islam itu. Islam itu nggak bisa lari. Bicara keikhlasan kan bicara apa? Data dan fakta sebanyak-banyaknya. Jadi kalau mau kita menghadapi sesuatu yang tidak enak ini, kuat mentalnya, kita tahu sesuatu ini apa. Kalau nggak tahu bisa nggak? Nggak bisa. Saya sakit. Makanya konstruksi kita khusyuk itu gabungan antara jasmani dan rohani. Maka mudah-mudahan kalau Ustadz Ali sudah di sini ada menyampaikan, kan konstruksi diri kita ini kan ada jasmani, ada rohani. Rohani kita ambil dua saja, ada akal, ada kolbu. Kalau saya tanya, secara umum sudah disampaikan bahwa makanan nutrisi dari akal itu apa? Ilmu kan? Tapi kata-kata itu bagi saya belum cukup. Belum cukup. Sekarang kira-kira yang bisa menyehatkan akal kita itu ilmu apa? Ini kan harus penting. Kadang-kadang kita juga salah loh. Ilmu apa yang bisa menyehatkan akal? Kan nutrisi akal itu ilmu. Tapi saya balik sekarang. Ilmu apa yang sebenarnya menurut pandangan nanti bergaris lurus karena sholat, Quran, puasa, semua itu sebenarnya targetnya satu. Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, ya. Salat khusyuk menjadi bagian dari muttaqin. Puasa adalah mendorong kita untuk menjadi muttaqin. Semuanya kan takwa. Kan sekarang saya balik. Menurut pandangan takwa, ilmu apa yang bisa menyehatkan akal? Maka orang kalau tidak punya ilmu sebenarnya nggak sehat akalnya. Ilmu apa? Orang di sini juga terjadi sekularisasi. Kata dia ilmu agama, nggak bisa juga. Wah, kita sudah bicara agama dan umum saja sudah apa? Mengikuti Barat. Barat yang telah memurtadkan ilmu umum menjadi ilmu itu Barat juga memurtadkan. Matematika jadi murtad. Padahal kalau diurut matematika asalnya yang mengajarkan siapa? Ulama kan? Kan ulama yang mengajarkan. Kimia yang penemu-penemu awal siapa? Ulama juga. Kedokteran ulama juga. Coba kita udah di sini, kalau mau akalnya sehat, ajarin ilmu agama. Dengan ngomong ilmu agama aja sudah salah lagi kan. Sudah sakit akalnya, bilang ilmu agama, ilmu umum, sudah sakit. Jadi kita memang harus ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Menarik sebenarnya kalimat nasihat orang tua ya, Dr. Said Ramadan Al-Buti yang mengatakan, kan Syekh Ramadan Said Al-Buti pengarang apa? Di kita yang terkenal bukunya adalah Sirah Nabawiyah gitu kan. Nah, itu kan beliau itu
ingat, ini pentingnya bapak-bapak nasihatin anak walaupun sudah gede gitu ya. Ketika aku berumur 16 tahun sampai 17 tahun, bapakku itu mengatakan kepadaku, wahai anakku, seandainya jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara memungut sampah, maka pasti aku jadikan engkau sebagai pemulung. Bayangkan, penekanan bahasanya hebat sekali. Jadi anak 16 tahun itu langsung. Jadi kalau jalan mendekatkan diri kepada Allah itu dengan hanya memungut sampah, maka aku pastikan aku jadikan pemulung. Tapi Allah sudah tetapkan jalan bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan ilmu. Maka aku harus menjadikan engkau sebagai ulama. Tapi ingatlah, wahai anakku, katanya. Awal bicara ilmu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Maka apabila engkau bisa mendapatkan ilmu untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, tidak masalah apakah engkau menguasai ilmu kimia, matematika, fisika, asalkan engkau bisa menggunakan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apakah otomatis orang belajar Al-Quran akan dekat dengan Allah? Padahal ada doanya, Allahumma la taj'alil Qur'ana hujjatan Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wala alaina. Coba. Ya Allah, jadikan Quran itu hujjah bagi kami. Jangan apa? Jangan menjadi sesuatu yang buruk bagi kami. Ternyata enggak jaminan kalau kita tidak menggunakan Quran untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka malah akan menggunakan Quran itu akan menjauhkan diri kita dari Allah. Hadisnya riwayat Bukhari tentang apa? Di kitab Arbaun Qur'aniyah. Itu di akhir-akhir nanti akan ada apa? Orang yang pandai Qur'annya semua kemudian datang kepada Allah, ya Allah, saya melakukan semua ini untukku, kata Allah, engkau telah berdusta. Ya, engkau melakukannya agar engkau dianggap apa? Hebat dalam bacaan Qur'annya. Engkau biar dibilang hebat menjadi ya imam semua, dan karena engkau meminta itu semua sudah tunai kubayarkan di dunia. Kalau nggak percaya ya, nanti apa bahasa kerennya itu, kalau nggak percaya temui orang-orang setelahmu, apa gelarmu di dunia, karena sudah kubalas ke semuanya ke dunia. Wahai malaikat, seret dia dengan apa? Seperti surat Al-Mulk itu, afamay yamshi mukiban ala wajhihi ahda, diseret apa? Makanya kalau ada kasus-kasus kok dia dengan Quran terus seperti itu, kita berdoa. Itulah salah satu kalau nggak hati-hati megang Quran tapi apa? Masuk neraka. Yang satu dermawan masuk neraka juga. Di situ kan digabung tuh hadis 3. Sama yang satu yang berjihad di jalan Allah tapi masuk neraka. Karena dia cuma berjihad pengen dibilang pahlawan. Ya, kata Allah, sudah semua orang bilang kamu pahlawan, berarti kan sudah selesai. Jadi balik kan, dia kembali kepada keikhlasan tadi. Sehingga kita harus bicara tentang ilmu, apalagi ini ilmu sholat ya, harus mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua kan apa? Khusyuk ini ada hubungan dengan kolbu. Sehatnya kolbu itu nutrisinya apa? Kalau saya tanya, sholat nutrisi kolbu bukan? Puasa ini belum tentu. Karena nutrisinya kan bahasanya nutrisi kolbu adalah iman. Jadi kalau ada orang sholat, dia dengan sholatnya tidak nambah keimanan, bahkan dia rajin sholat malam ini untuk riya, kira-kira menyehatkan hati atau meracuni hati? Jadi selama ini salah, dzikir yang banyak biar hati, enggak, dzikirnya menghasilkan keimanan atau tidak? Jadi yang disebut menutrisi hati itu keimanan, bukan apa? Ibadah. Artinya kalau ibadah itu menghasilkan keimanan, dia menyehatkan hati. Tapi kalau ibadah ternyata tidak menghasilkan keimanan,
meracuni hati. Jadi kita suka salah apa? Oh, kalau mau tenang banyak zikir. Oh, banyak zikirnya untuk apa? Berapa banyak orang zikir untuk sakti, akhirnya dekat dengan Allah atau dekat dengan jin? Nah, gitu ya, zikir untuk sakti. Jadi rusak hatinya. Jadi tidak bisa sembarang apa. Dalam agama kita ibadah itu ingat targetnya bukan ibadahnya. Sama sholat kita walaupun Bapak udah belajar nanti targetnya bukan sholatnya, tapi berharap ya Allah dengan sholat ini saya mendapatkan tambahan keimanan. Kalau sudah menambahkan keimanan berarti kan menutrisi hati. Kalau hatinya makin sehat berarti sholatnya akan makin khusyuk. Kalau dia sholat udah hebat sholatnya, tapi ria, makin khusyuk enggak? Enggak. Jadi memang kita harus paham bahwa yang menutrisi akal kita adalah ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu apa saja? Ya harusnya ilmu yang hari ini berhubungan dengan syariat, ya harusnya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Asalnya yang bukan syariat saja, kalau serius bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namanya kan apa? Ayat kauniyah. Allah kan menyebut ayat tanziliyah dan kauniyah. Semuanya milik Allah. Baru kemudian terakhir, ini hari ini kajian teori terakhir, jasad yang sehat menurut takwa apa? Kalau jasad yang sehat menurut medis kan apa? Nggak kena corona, tensinya bagus gitu ya. Di sini akhirnya kita paham sebenarnya ini musibah yang kita hadapi hari ini musibah jasad atau musibah ya ruhani. Sebenarnya cuma jasad corona itu. Artinya kan ini jasmani. Corona kan penyakit jasmani. Harusnya nggak perlu terlalu heboh pakai jasmani kan. Cuman kan pertanyaannya tadi, kalau jasmani sehat menurut medis nggak usah diajarkan. Kebutuhan jasmani menurut kesehatan juga nggak usah diajarin. Masing-masing kita sudah bisa. Tapi pertanyaan saya, kebutuhan jasad, sehatnya jasad menurut takwa apa? Bapak nih tensinya bagus, semuanya sehat gitu ya. Walaupun di rumah diem aja, secara medis sehat nggak? Enggak. Berarti kalau sehat ketika jasad ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan amal sholih. Kalau makannya cukup, semua cukup, sehat, tapi tidak bisa beramal sholih, berarti menurut takwa jasadnya sakit. Kalau menurut takwa di masyarakat kita banyak yang sakit, jasadnya apa sehat? Yang kasihan itu sudah jasadnya sakit, menurut medis, sakit juga menurut takwa. Akhirnya apa Pak? Kalau ketemu orang yang sakit jasadnya menurut medis, sakit juga menurut takwa. Bapak nengok ke rumahnya, isinya apa? Ngeluh aja, Bapak sampai pusing. Nah itu kan apa? Itu sakit dua-duanya. Padahal kalau dia sehat secara takwa, bisa Pak. Gimana Pak? Ya kan dia namanya sabar, nanti kan kita berarti ada sabar dulu sebelum masuk. Sabar itu kan mengerti. Dia tahu. Kalau saya harus selama ini sudah ke masjid, sekarang sakit begini nggak ke masjid, pahalanya banyak. Maka untuk menahan pahalanya banyak, saya harus sabar. Kalau ada tetangga nengok, gimana Pak? Alhamdulillah lumayan. Walaupun sebenarnya sakit, ini namanya jasadnya takwa. Walaupun secara medis dia jasadnya sakit, tapi secara takwa jasadnya tidak sakit, sehat dia. Wah dia udah waktu sholat Pak. Ini kan kadang-kadang udah nengok orang sakit, waktu sholat dia masih ngeluh. Masa mau ditinggalin? Kan itu kan dia masalahnya repot, dia apa? Sudah sakit medis, sakit juga takwanya. Jadi apa? Dengar adzan aja nggak berhenti mengeluh gitu. Ya, kalau dia tidak kalau dia sehat
secara takwa kan apa? Udah adzan Pak, Bapak ke masjid, saya kan dapat keringanan sholat di sini. Nanti kalau masih mau nengok lagi ya setelah sholat. Itu berarti apa? Dia sakit jasadnya secara medis, tapi secara takwa sehat banget. Gitu ya. Jadi ketika ibu mengeluh itu Bu ya, itu wajar secara jasmani dunia, tapi secara takwa tidak wajar. Karena apa? Kita yang kurang cerdas secara takwanya. Jadi ini mudah-mudahan dengan pemahaman yang terintegrasi nanti pelan-pelan urusan sholat khusyuk secara pelaksana kan menjadi ringan, karena kita sudah tahu apa cakupannya. Beratnya sholat khusyuk nanti bukan pada pelaksanaan sholat. Beratnya ya sholat khusyuk karena apa? Kita harus selalu khusyuk sampai kita wafat. Dan kalau bisa khusyuk sampai wafat sudah aman, kita berarti akan masuk surga Firdaus. Untuk surat Al-Mu'minun, surga Firdaus itu kan salah satunya cirinya apa? Khoratnya harus khusyuk. Jadi sabar, belajarnya juga sabar, jangan buru-buru kok belum masuk itu ya. Gimana kita biar selama ini kan karena belajar kita pengen cepet ini, jadi nggak paham secara utuh, bukannya nambah khusyuk malah apa? Nambah stres kan, karena nggak paham secara apa? Akhirnya apa? Pengen khusyuk sendiri, keluarga nggak usah ikut kan, jadi stres itu namanya. Ya, di sholatnya udah bagus, begitu ke rumahnya pusing kepala, marah-marah, nyuruh anaknya sholat aja marah-marah, kan khusyuk nggak dia? Nggak khusyuk lagi. Jadi tenang gitu ya, insya Allah bersabar dengan ilmu kita pelan-pelan, karena rutin itu menjadi lebih mendalam, sehingga nanti ini mah urusan 1 jam 2 jam cukup untuk apa pelaksanaan sholat. Tapi kalau untuk dasar dari agar kita bisa menggunakan ya alat bagaimana khusyuk dalam sholat, kita harus mengerti ya tempatnya di mana. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Insyaallah ya bisa difahami, dan kalau masih kurang jelas kan masih bisa nyetel videonya lagi. Ya, ulang lagi di. Demikian, mudah-mudahan Allah ya memberikan kesabaran kepada kita, karena kita tahu bahwa kalau kita tidak sabar tidak bisa memahami khusyuk secara utuh. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.